Borussia Mönchengladbach resmi mengumumkan perekrutan Kevin Dix dari FC Copenhagen pada Minggu, 26 Januari. Pemain berdarah Indonesia ini menandatangani kontrak hingga 2030 dan akan bergabung mulai musim 2025. Pengumuman tersebut langsung membuat media sosial resmi klub Bundesliga itu diserbu warganet, terutama dari Indonesia. Salah satu unggahan tentang Kevin Dix mencatat 85.000 like hanya dalam 30 menit, jauh melampaui unggahan sebelumnya yang hanya meraih 7.000 like. Fans lokal Mönchengladbach pun terkejut dan menyebut, efek Indonesia itu nyata. Saat ini, Dix masih akan memperkuat FC Copenhagen hingga akhir musim 2024/25. Jadwal terdekatnya adalah playoff 16 besar Conference League melawan Heidenheim pada 13 Februari dan lanjutan Superliga Denmark melawan Randers FC pada 17 Februari. Kevin Dix diharapkan memberikan dampak besar, tidak hanya di media sosial, tetapi juga di lapangan hijau musim depan. Barcelona berhasil melibas Valencia dengan skor telak 7-1 pada laga La Liga, Senin, 27 Januari, dini hari WIB. Fermin Lopez menjadi bintang utama dengan mencetak 2 gol dan 2 assist, mengulangi pencapaian Lionel Messi pada Oktober 2019 melawan Valladolid sebagai pemain Barcelona terakhir yang mencatat rekor tersebut di La Liga. Di usia 21 tahun 260 hari, Fermin juga menjadi pemain termuda Barcelona yang terlibat dalam 4 gol di satu laga La Liga sejak Bojan Krkic pada 2008. Saat itu, Bojan melakukannya di usia 17 tahun 208 hari. Kemenangan ini memutus tren negatif Barcelona yang sebelumnya tanpa kemenangan di 4 laga terakhir. Saat ini Barcelona menempati posisi ketiga klasemen La Liga dengan 42 poin dari 21 laga, tertinggal 7 poin dari pemuncak klasemen, Real Madrid. Tijani Reinders terus menunjukkan performa gemilang bersama AC Milan di Serie A. Dalam laga melawan Parma, gelandang keturunan Indonesia ini mencetak gol dramatis yang membantu Milan bangkit dari ketertinggalan 2-1 dan mengamankan kemenangan 3-2. Gol tersebut menambah koleksi Reinders menjadi 6 di Serie A musim ini, menjadikannya gelandang paling produktif hingga pekan ke-22. Secara keseluruhan, ia telah mencetak 10 gol di semua kompetisi, melampaui rekor Nicolo Barella dengan 9 gol. Kemenangan ini juga membawa Milan kembali ke jalur positif setelah sebelumnya mengalami kekalahan. Meski mereka masih berada di posisi ke-6 klasemen Serie A, tertinggal 5 poin dari zona Liga Champions. Selanjutnya Reinders dan Milan akan menghadapi Dinamo Zagreb dalam laga terakhir fase grup Liga Champions pada 30 Januari 2025. Neymar dikabarkan semakin dekat dengan kepulangan ke Santos, klub yang membesarkan namanya. Fabrizio Romano melaporkan bahwa pemain Brasil ini telah menyetujui kepindahan secara verbal dari Al Hilal dan proses formal sedang berlangsung. Sejak bergabung dengan Al Hilal pada 2023 dengan nilai transfer 1,6 triliun rupiah, Neymar hanya tampil 7 kali akibat cedera ligamen lutut dan hamstring. Kini, di usia 32 tahun, ia mencari peluang baru setelah dinilai tidak memenuhi ekspektasi di klub Arab Saudi tersebut. Santos, yang saat ini memimpin Serie B Brasil, menawarkan kontrak jangka pendek 6 bulan dengan opsi perpanjangan setahun. Neymar juga disebut siap menyesuaikan gajinya dan berencana terlibat dalam dana investasi terkait klub. Selama membela Santos, 2009 sampai 2013, Neymar mencetak 107 gol dalam 177 laga dan membantu tim meraih Copa Libertadores. Kepindahan ini memberi harapan untuk menghidupkan kembali karirnya serta peluang kembali ke timnas Brasil, di mana ia sudah mencetak 79 gol dari 128 penampilan. Jika semua lancar, Neymar diperkirakan tampil lagi untuk Santos pada awal Februari 2025. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, tidak menyertakan Marcus Rashford dalam kemenangan 1-0 timnya melawan Fulham di Premier League. Amorim menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena Rashford tidak menunjukkan dedikasi dan etos kerja yang diharapkan dalam latihan. Bahkan, Amorim menyebut bahwa pelatih kiper Jorge Vital, yang berusia 63 tahun, lebih layak dimainkan daripada Rashford dalam kondisi seperti itu. Gol kemenangan United dicetak oleh Lisandro Martinez lewat tendangan jarak jauh yang sempat membentur pemain lawan. Amorim menekankan bahwa hanya pemain yang bekerja keras dan konsisten dalam latihan yang akan mendapatkan kesempatan bermain tanpa pengecualian. Rashford terakhir bermain untuk United pada 7 Desember saat kekalahan melawan Nottingham Forest. Spekulasi mengenai masa depannya terus berlanjut, termasuk rumor kepindahan ke AC Milan yang sempat batal. Manchester United dikabarkan terbuka untuk melepas Rashford, meski belum ada klub yang pasti menjadi tujuannya. Keputusan Amorim menuai berbagai reaksi, dengan beberapa pihak mendukung pendekatan tegasnya terhadap standar profesionalisme di tim. Namun, pendekatan ini dinilai berpotensi menciptakan jarak antara pelatih dan pemain.